if I'm telling the truth, what am I to sail away? 'Cause I don't know where you've been lately, and times have changed, the world's gone crazy. Yeah, I got a secret, I hope you can keep it. You know that I need this. I will lay my heart on the line for you. Halo semuanya, what is up? Welcome back to AYP Cinema bareng aku Yogi. Dan mungkin kebanyakan dari kalian yang nonton video ini pengen punya kamera 360. Dan good news, Insta360 udah ngeluarin kamera terbarunya yang tipenya itu Insta360 X3. Oke, dan itu udah launching sekitaran beberapa bulan yang lalu. Oke. Dan setelah aku lihat harganya, ya harganya lumayan pricey. Nah, kalau seandainya budget kita di bawah itu, ya apakah dengan kita ngebeli Insta360 One X2 ini akan menjadi solusi? Nah, dengan menonton video ini, aku jamin kalian gak bakalan rugi. Oke? Karena di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan make kamera ini. Oke, dan ini menurut pengalaman pribadi aku selama aku pakai kamera ini, dan beberapa kali aku coba pakai di dalam project aku juga. Oke, hal yang pertama yang ingin aku bahas yaitu mengenai slow motion. Oke, video identik dengan slow motion ya untuk sekarang ini. Nah, kalau kalian pengen beli kamera yang ada fitur slow motionnya di kamera 360, mungkin kamera ini lumayan oke untuk kalian beli. Tapi nggak se-oke itu juga. Oke, jadi kamera ini udah bisa ngerekam slow motion di 100 fps di resolusi 3K atau 3K, itu di atas Full HD. Oke, dan sebenarnya kamera ini udah bisa ngerekam di resolusi maksimal di 5K, dan itu maksimalnya cuma 30 fps doang. Dan mengetahui hal ini, oke, kalau kalian itu pengen shootnya slow motion di 360, kita itu nggak terlalu bisa leluasa untuk nge-reframe gambarnya, karena of course pecah. Oke, dan hal yang selanjutnya yaitu ada satu fitur yang menurut aku lumayan futuristik di kamera ini, yaitu kamera ini udah punya sensor suara. Jadinya kalau kita ngomong start recording, itu kameranya langsung nge-record. Sementara kalau untuk nge-stop recordnya, yaitu kita langsung bilang stop recording. Oke, wait. Oke, aku tes ya. Start recording. Stop recording. Ya, meskipun bahasa Inggrisnya agak medok, tapi dia bisa baca. Dan menurut aku, fitur ini udah jadi satu kelebihan, sekaligus kekurangan menurut aku. Nah, anggap contoh, kita itu kan pakai kamera ini, anggap contoh pas nge-shoot BTS kayak gitu, atau nge-shoot apalah kayak gitu. Nah, di samping itu ada orang yang iseng atau mungkin emang nggak sengaja bilang stop recording, ya akhirnya berhenti sendiri tanpa kita sadari. Itu aja sih. Dan sampai saat ini aku mutusin untuk ngematiin fitur yang ini. Dan kita lanjut. Di sini aku bakal ngebahas dari segi baterai life. Baterai life-nya kayak gimana, Bang? Oke. Dan jujur, setelah aku ngecoba action cam ini, baterai life-nya lumayan oke banget. Dan aku pernah coba untuk nge-shoot behind the scene aku pas nge-shoot wedding. Performa baterai life-nya itu sudah cukup memuaskan. Ya, anggap aja pas aku nge-shoot BTS dan sambil aku nge-shoot juga video, itu barengan habisnya. Dari pakai A73 sama Insta360 ini udah barengan habis. Jadinya A73 itu kan kamera yang terkenal irit sama baterai. Jadinya lumayan oke, dan ini adalah sebuah kelebihan. Dan setelah aku lihat di website Insta360, jadi mereka ngeklaim kalau kamera ini bisa ngerekam di
durasi 80 menit non-stop, dan di resolusi 5K. Wow. Dan itu menurut aku percaya sih, karena aku udah dapat coba gitu loh. Dan aku start stop recording itu aku bisa pakai sekitaran 4-5 jam kayak gitu. Tapi nggak full ya. Jadinya aku ada istirahat, aku matiin juga. Oke. Dan selama pakai kamera ini aku merasa aman banget. Karena apa? Karena satu fitur ini, yaitu tentang stabilization. Dan jujur, selama aku pakai kamera ini, aku kayak ngerasa aman banget. Karena aku nggak pernah khawatir yang namanya footage aku gimana ya, geter apa enggak ya. Aku nggak bakalan khawatir tentang hal itu. Pokoknya aku bisa bilang, geter, bye-bye. Oke. Dan untuk ngebuat shot kita itu lebih smooth, lebih stabil, ya itu kita bisa pakai aja flow state stabilization yang kita itu bisa aktifin pas kita ngedit di aplikasinya, di Insta360 Studio. Dan hal yang paling aku senengin dari segi kamera ini udah ada fitur untuk moto di manual exposure, baik foto atau video. Dan bahkan kalau di sisi foto, kita itu udah bisa nge-shoot di shutter speed yang bulb. Jadinya kalau kita itu tekan lama, selama-lamanya itu kita udah bisa nge-shoot di slow speed banget lah kayak gitu. Dan kenapa aku sampai bisa wow banget ngelihat action cam bisa nge-shoot secara manual? Ya karena aku banyak banget nemuin baik di action cam, biasanya action cam yang agak terjangkau dikit itu nggak ada. Bahkan ada juga di beberapa drone juga nggak ada fitur manual exposure-nya. Ya jadi ya kita tinggal nge-shoot auto doang, nggak bisa atur ISO, shutter speed, dan lain sebagainya. Dan di kamera ini udah punya shutter speed sampai di 1/8000. Itu udah setara kamera full frame. Oke. Maksimal aperture-nya itu di f2, dan di ISO itu maksimal di 3200. Dan aku nggak ngerekomendasiin kalian itu pakai ISO yang sampai maksimal gitu, karena hasilnya pasti bakalan noise banget. Dan di kamera ini ya kejelekannya ya cuma pas dipakai nge-shoot itu pas low light. Low light parah banget noise-nya. Dan aku sangat nggak nyaranin kalian kalau pakai kamera ini gelap-gelap. Oke? Dan sekarang ini aku bakalan bahas dari sisi editingnya. Bisa nggak sih kalau kita itu ngedit di HP? Bisa dong. Oke, jadi kita itu bisa langsung konekin kamera ini ke HP kita. Dan kita itu bisa ngedit ala-ala gitu di aplikasi Insta360-nya langsung. Dan masalahnya yaitu itu macet banget. Pokoknya agak lumayan susah untuk ngeditnya kalau untuk di HP. Ya mungkin kalau kalian itu punya kamera yang lebih canggih kayak gitu, mungkin bisa. Tapi di sisi aku, karena aku pakai kamera masih di iPhone 10R gitu, ya jadi aku nggak bisa sama sekali nge-preview gambarnya. Jadinya ya mustahil aja aku bisa ngedit di sini. Dan itu merupakan satu kelemahan dari kamera ini. Tapi kalau kita itu ngedit di PC, nggak ada masalah sama sekali. Smooth, guys. Nah, kalau ada yang nanya, bisa nggak sih footage dari Insta360 ini bisa di drag and drop langsung ke Premiere Pro? Jawabannya bisa. Oke, karena Insta360 itu udah nyediain plugin yang kita bisa itu pasang di Premiere Pro, dan itu gratis, udah ada langsung di website resmi Insta360. Dan setelah aku pakai plugin ini, aku coba dong drag and drop. Itu sama halnya kayak ngedit di HP, itu macet banget. Pokoknya berat banget filenya. Ya kayaknya aku preview, aku ngeplay sekarang itu palingan lagi 5 menit ke depan baru ke play kayak gitu. Dan itu pun berat. Tapi kalau kita itu ya ngedit di aplikasinya sendiri, yaitu di Insta360 Studio, itu lancar jaya. Nggak ada masalah, importnya cepat, ekspornya cepat. Pokoknya keren deh pokoknya. Tapi di sini kelemahannya yaitu dari sisi workflow. Workflow kita jadi ribet. Bayangin ya. Anggap kita punya footage nih.
anggap 20 footage kayak gitu. Ya, kita blok semua dan kita drag and drop ke aplikasi Insta360. Dan itu kita edit dulu nih. Reframe, ngapain kayak gitu. Dan habis itu kita export. Kita import lagi file yang udah jadi itu, yang kita udah edit. Kita balik lagi, import ke Premiere Pro. Habis di Premiere Pro, barulah kita yang namanya gabungin sama video yang lain. Nah, masalahnya kalau seandainya kita pas nge-reframe itu anggap jelek atau nggak sesuai sama sambungan video yang lain itu, ya mau nggak mau ya kita harus ulang lagi dari awal. Buka lagi Insta360 Studio dan import lagi dan edit lagi dari awal. Dan itu lumayan ribet. Ribet banget. Dan di sini juga sangat ngaruh sama hasil. Anggap contoh kita udah bener aja lah semua. Pokoknya nggak usah isi ulang-ulangan. Tapi di sini karena file yang udah jadi, anggap ini kan bukan file mentah nih. Anggap ini kan file yang udah diekspor, udah jadi, terus kita edit lagi. Ya jadi ya kualitas filenya itu ya berkurang dong. Dan di sini sangat ngaruh sama yang namanya pas kita itu masang efek-efek, terutama pas kita ngegrading. Jadi tuh kita itu keleluasaan ngegradingnya itu ya agak lumayan susah. Nggak bisa dikasih efek yang terlalu deep kayak gitu. Dan ini mungkin suatu saat nanti ini bakalan ada pembaharuan dari sisi softwarenya sih. Aku berharap kayak gitu. Nah overall kalau ditanya worth it nggak beli Insta360 One X2 ini? Jawabanku yaitu simple. Worth. Dan aku jujur, aku nggak merasa nyesel sedikit pun untuk beli kamera ini. Karena kamera ini udah banyak ngebantu aku dalam mendapatkan shot-shot yang aku pengen. Oke. Dan di video sebelum ini aku juga udah dapat ngebahas tentang alasan aku kenapa sih aku mutusin untuk beli Insta360. Jadi kalau kalian itu berkenan silahkan cek aja di sini. Oke? Atau di sini. Oke. Antara itu. Dan that's it for today's video guys. Semoga bermanfaat dan jika kalian punya pertanyaan atau saran tentang konten di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian itu bisa DM aku di Instagram atau di TikTok juga bisa. Ada linknya ada di bawah. See you guys on the next one. Peace. I don't know where